Halo tunas bangsa, menggenggam masa depan. Mari kita berdoa sebelum belajar. Semangat dan bergembiralah dalam belajar, agar mudah menyerap pengetahuan. Karena belajar adalah proses menapaki berbagai jenjang untuk menguasai ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan ini, disampaikan serial video pembelajaran kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian atau APHP untuk mata pelajaran produksi hasil nabati, khususnya kegiatan praktikum di bengkel APHP. Tujuan pembelajaran ini adalah memberikan peserta didik pengalaman virtual praktik berbagai produksi hasil nabati untuk dapat dilakukan proses adopsi, tiru, dan modifikasi secara mandiri, sehingga menjadi khasanah pengetahuan untuk diterapkan di lingkungannya. Video pembelajaran ini terdiri atas 18 serial yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu serial produksi hasil nabati 1, berisi penjelasan cakupan materi dan apersepsi. Serial produksi hasil nabati 2 sampai dengan serial produksi hasil nabati 17, berisi praktikum berbagai produksi hasil nabati. Serial produksi hasil nabati 18 berisi tips dan trik untuk keberhasilan produk tertentu dan link evaluasi. Link evaluasi ini berisi soal ujian pilihan ganda yang dilengkapi pratinjo jawaban, laporan hasil jawaban, dan kesempatan mengulang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan evaluasi secara mandiri dan melatih kejujuran. Dengan mempelajari video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat memproduksi komoditas nabati sebagai upaya memberikan nilai tambah, sekaligus sarana untuk memupuk jiwa kewirausahaan pada diri peserta didik. Semoga serial video pembelajaran produksi hasil nabati ini bermanfaat bagi para peserta didik dan berguna bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Teruslah kreatif, mandiri, santun, dan siap kerja. Selamat belajar, SMK bisa. Kami doakan agar semua peserta didik dapat meraih kesuksesan. Amin. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Pemenuhan makanan digunakan manusia untuk tumbuh berkembang dan mempertahankan kehidupan. Dahulu, pemenuhan kebutuhan makanan manusia dicukupi dari alam dengan mengambil secara langsung, begitu juga dengan produk makanan nabati. Banyak produk makanan nabati yang diambil langsung dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan, misalnya buah-buahan yang langsung dimakan. Sejalan dengan bertambahnya jumlah manusia, pemenuhan akan pangan tidak lagi hanya bergantung dengan alam secara langsung. Pengolahan dan pengawetan makanan mulai digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, pemenuhan pangan untuk kehidupan juga mengalami perubahan. Pengetahuan dan teknologi baru digunakan dan dimanfaatkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan akan pangan. Kepedulian masyarakat akan kesehatan juga mempengaruhi pemilihan olahan makanan sehat. Hal ini menuntut pemenuhan makanan tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah, tetapi juga kualitas makanan, terutama nilai gizi dan manfaat makanan tersebut. Untuk itu, pada media interaktif ini akan dijelaskan mengenai produksi pengolahan hasil nabati yang meliputi produksi pengolahan hasil buah-buahan, umbi-umbian, dan kacang-kacangan.
baskom, panci rebus, penggiling kedelai, pengaduk, saringan, gelas ukur dan cup sealer, kedelai 500 gram, gula pasir 650 gram, esens 3-4 sendok makan, dan kemasan secukupnya. Rendam kedelai dengan air selama 6-8 jam. Banyaknya air yang digunakan 2 kali tinggi kedelai yang direndam agar kedelai dapat mengembang maksimal. Buang kotoran dan kedelai yang terapung saat perendaman. Setelah perendaman, kedelai dicuci bersih sampai tidak berlendir, kemudian tiriskan. Giling kedelai dengan penambahan 3 liter air panas secara terus-menerus. Penambahan air dilakukan sedikit demi sedikit sehingga aliran bubur kedelai yang keluar lancar. Rebus bubur kedelai sampai mendidih. Bubur kedelai yang mendidih ditandai dengan terangkatnya buih dari bubur kedelai. Setelah kedelai mendidih, angkat dan saring dengan menambahkan 3 liter atau maksimal 3,5 liter air panas. Penyaringan bubur kedelai dilakukan menggunakan bantuan kain saring dan nyiru bambu. Penyaringan dilakukan berulang-ulang dengan air panas 1-2 liter sehingga didapatkan sari kedelai bening. Rebus sari kedelai sambil dilakukan pengadukan untuk menghindari kegosongan. Pada suhu 100 derajat Celcius, tambahkan gula pasir dan aduk rata, kemudian tunggu selama 10 menit. Angkat sari kedelai, kemudian disaring untuk menghilangkan kotoran yang terdapat pada sari kedelai. Tambahkan esens sesuai dengan warna dan rasa yang dikehendaki sambil diaduk rata. Kemas susu kedelai dalam keadaan panas untuk mencegah kontaminasi. Sterilisasi kemasan sari buah mutlak dilakukan untuk mengurangi kontaminasi pada sari buah yang dihasilkan sehingga dihasilkan sari buah yang awet alami dalam jangka waktu yang relatif lama. Penyeterilan kemasan berbahan kaca dilakukan 2 kali. Penyeterilan pertama adalah dengan perebusan gelas kaca selama 30 menit pada air mendidih. Penyeterilan kedua dilakukan setelah sari buah atau bubur buah diisikan ke dalam kemasan. Tutup rapat kemasan. Kemudian kukus dalam air yang sudah mendidih beberapa saat. Pada waktu menghancurkan buah, boleh ditambah air dingin dengan catatan air yang ditambahkan dicatat untuk mengurangi jumlah bubur buah yang dihasilkan, sehingga didapat perhitungan bubur buah asli. Pencampuran pektin dapat dibantu dengan gula agar pektin tercampur rata dan tidak menggumpal. Ambil gula 3-4 sendok makan, kemudian campurkan dengan pektin. Setelah itu masukkan campuran tersebut pada bubur buah secara merata. Wadah yang digunakan untuk pengemasan harus disterilkan terlebih dahulu untuk mengurangi kontaminasi pada sari buah yang dihasilkan. Pada saat menaburkan ragi, dapat dibantu dengan gula pasir. Campurkan ragi dengan 3-4 sendok makan gula pasir, kemudian aduk rata. Setelah tercampur, ragi siap digunakan.
coklat blok kecil-kecil, kemudian masukkan ke mangkok stainless steel, panaskan di atas air panas. Setelah coklat terlihat meleleh, angkat kemudian aduk dengan sendok secara cepat sehingga coklat leleh sempurna.